cinta antara dua orang manusia, suami, istri, atau orang-orang yang pacaran. Saya kan mesti pakai otak, tidak sekedar pakai rasa. Mesti pakai otak juga. Bayangkan kalau anak-anak muda yang bercinta itu tiap hari mereka mau bertemu saja. Tidak kerja lagi, bertemu. Lama-lama orang bilang makan itu cinta. Tetapi sadar bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa, mari kita merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengaku dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Kita siapkan hati kita, saudara, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk belajar dari firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang. Syukur kepada Tuhan yang memanggil kami dalam persekutuan ini. Seberapapun kami yang hadir, kami percaya bahwa ini menjadi bagian juga dalam rencana Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati juga semua jemaat Facebook, bahkan yang ada di sini. Semuanya ketika mendengar firman Tuhan, biar seluruh hidupnya, biar seluruh hidup kami memang sungguh-sungguh hanya diarahkan kepada kebenaran firman. Jauhkan penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan malam hari ini, saja kita merenungkan satu ayat saja. Injil Matius pasal 22 ayat 37. Injil Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan yang melakukan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Apa kabar? Shalom. Selamat malam semuanya. Semoga saudara-saudara diberkati selalu. Di malam hari ini kita sudah bersama-sama dan saya membaca bagian ini untuk kita renungkan kembali. Siapa sih di antara orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak ingat bagian ini, yang tidak tahu tentang kasih, terutama kasih kepada Tuhan Allah. Pembacaan itu sangat pendek, sangat bisa dihafal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Cuma itu saja yang disampaikan kepada kita, saudara-saudara. Tetapi begitu besarnya apa yang kita terima itu kemudian mau kita pakai dalam hidup kita. Itu tidak gampang. Itu sangat banyak. Kenapa? Karena menuntut sesuatu yang keluar dari hati. Memang kalau kasih itu, terutama kasih kepada Tuhan Allah, tidak keluar dari hati, kita sangat sulit untuk bertahan. Kita sangat sulit untuk bertahan dan terus untuk percaya kepada Tuhan kalau dia tidak dengan segenap hati, tidak keluar dari hati. Sebab dalam kasih itu, saudara-saudara, ada penghargaan kepada Tuhan Allah. Di dalam kasih yang keluar dari hati itu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Kalau saudara mengasihi seseorang, ada kerinduan untuk bersama-sama. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kan karena kasih itu membuat kita punya kerinduan bersama-sama. Kasih yang tulus itu memungkinkan supaya kita saling menghormati, mengasihi, punya kerinduan untuk bersekutu, dan mengikuti sejumlah hal yang menjadi bagian bersama. Karena itu ketika Tuhan meminta, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dia meminta sesuatu yang tulus, betul-betul dari hati. Memang kalau lakukan sesuatu tidak tulus, tidak bisa. Apapun. Kalau tidak lakukan dari hati, tetap tidak indah. Makanya orang Kupang bilang, coba senyum pakai hati. Nah, padahal senyumnya di bibir. Tapi disuruh senyum pakai hati. Artinya, semua yang dari hati itu lebih ekspresif, lebih menunjukkan sebuah ketulusan. Sebab kita tidak bisa menipu hati kita. Yang di hati ini juga bisa terpancar keluar. Apapun itu. Sehingga ketika permintaan ini muncul,
kasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini sikap yang keluar dengan sukacita, dengan tulus dari hati. Apapun, coba saudara lakukan sesuatu tidak dari hati yang tulus. Tidak dari kasih yang terpancar dalam hati. Itu kan akan menjadi sesuatu yang karena apa ya? Hanya sebagai kewajiban. Sebagai sebuah tuntutan biasa yang saudara lakukan saja. Mungkin untuk kepentingan tertentu. Hanya itu. Karena itu saudara-saudara, mari sikap hati yang tulus itu yang pertama-tama Tuhan minta. Di mana ada penghargaan dan penghormatan kepada Tuhan. Di mana kasih yang dari hati itu kemudian merindukan sebuah persekutuan bersama. Lebih dari itu saudara-saudara, dari hati itulah saudara-saudara kita dapat menguasai seluruh hidup ini. Hati itu penting saudara, kenapa? Karena keputusan-keputusan terdalam, terpenting dalam hidup ini orang ambil di hati. Hati ini yang dimaksudkan bukan itu organ tubuh yang nama hati. Yang dimaksudkan itu lebih kepada kedalaman dari jiwa. Apapun keadaan kita. Saudara sakit, obatnya mulai dari hati, bukan dari yang di luar. Saudara mencintai, saudara merindukan, saudara marah, saudara apapun, kan itu dari hati. Makanya untuk mengasihi Tuhan, diminta dari hati. Hati yang tulus. Yang bukan saja membangun sebuah penghargaan dan penghormatan, tetapi kerinduan untuk berjumpa. Lebih dari itu, dari hati yang kuat untuk mengasihi itu, orang menguasai dirinya untuk tertuju hanya kepada Tuhan. Hanya mau datang kepada Tuhan. Dan kemudian itu membawa kita dan menjadikan indah sekali. Memang kalau tidak dari hati tidak bisa. Saudara lihat ya. Ada banyak orang pergi beribadah, bergereja di berbagai tempat. Ada yang gereja 1 minggu itu di hari Minggu dia bisa 2-3 kali. Ada juga yang memang mampir karena ada makan di gereja juga. Tapi itu kan soal hati yang membuat kita pergi dengan tujuan apa? Sanggupkah kita bertahan dalam persekutuan dengan Tuhan itu? Sanggupkah kita menjaga diri kita tetap ada di situ? Tetap ada dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Wah, itu memang mesti hati. Di awal Tuhan mengasihilah dengan segenap hati. Hal ini menjadi penting. Dari hati itu dalam penguasaan diri, dalam percaya kepada Tuhan itu kita diajar untuk setia. Setia kepada Tuhan. Setia untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kemungkinan, berbagai godaan yang ingin menarik kita dari kesetiaan dan keterikatan kita kepada Tuhan. Kasih yang dari hati itu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan memungkinkan kita untuk tetap ada di situ. Dari hati itu terpancar kehidupan. Dari hati itu kesetiaan itu ada. Dari hati itu kita bisa berdiri tetap kokoh dan kuat. Dari hati itu ada sebuah penyerahan yang total. Sesuatu yang tidak pura-pura. Sesuatu yang dijalankan dengan motivasi yang benar. Sesuatu yang indah, yang baik dan ekspresif. Dari hati itu baru kita bisa menilai sebuah ketaatan. Ya, kita bisa menilai sesuatu itu dari hati, tidak dari luar. Dari luar dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihatkan yang dari dalam. Yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudara, dengan demikian saudara, ketika kita bicara dari hati itulah kemudian dia bawa kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Ini diskusi ada di mana-mana saudara, tentang mengasihi Tuhan dengan akal budi. Banyak orang bisa menjadikan akal budinya sebagai berhala baru dalam hidupnya. Pikiran-pikirannya begitu menguasai dia sampai-sampai dia tidak mampu lagi untuk menerima dari yang luar. Termasuk yang dari Tuhan dan dari firman Tuhan sekaligus. Tidak bisa terima. Akalnya begitu mendominasi. Akhirnya sesuatu yang berbeda bisa saja dianggap salah. Tidak bisa lagi melihat sebuah perspektif lain dari apa yang dipikirkan. Semua yang diterima yang murni hanya masuk akal. Yang tidak masuk akal dianggap menjadi hal yang tidak bisa dipercaya dan seterusnya. Ini kadang-kadang jadi soal.
Saudara-saudara, dalam perjalanan untuk percaya kepada Tuhan itu, saudara-saudara, dalam kasih di mana hati tadi sudah kita bicarakan. Sekarang tentang akal budi kita. Siapa bilang akal budi tidak penting? Toh saya dan saudara memahami juga pakai akal budi. Kita membaca Alkitab juga dengan akal budi. Kita mensiasati hidup ini dalam strategi-strategi itu pun pakai akal budi. Apapun dengan akal budi. Bahkan ketika kita beriman sekalipun kadang-kadang memang kita bawa dia sampai ranah yang logis. Akal budi. Saudara-saudara, kalau pertama-tama kita sebutkan akal budi itu sebagai otak yang pertama ya. Begitu. Otak manusia. Catatan ini menarik. Paling tidak untuk mengungkapkan kepada kita bahwa di otak itu kita membangun logika, kemampuan untuk bernalar lah, begitu. Memberi rasa. Dari otak ini ada sesuatu yang membuat kita juga bisa merasakan sesuatu. Saya rasa, gitu. Saya pikir, ada di sini. Dari otak itu menolong kita bukan saja untuk membangun logika, tetapi sekaligus menolong kita untuk membangun rasa. Saudara lihat pernah atau tidak? Ini bukan soal hati saja, soal otak. Ketika saudara lihat ada seorang anak ditampar oleh orang tuanya di muka umum, ditampar dengan nama. Saudara tidak bisa terima itu karena mata otak semua melihat dan saudara tidak bisa. Saya tidak bisa terima hal itu. Nah ini otak. Dia mempengaruhi sesuatu. Saudara-saudara, saya merasa bahwa tanpa akal budi, yang pertama kalau kita bicara tentang otak ini, apa yang ada di otak yang membangun logika, kemampuan bernalar, tetapi mengarahkan orang untuk berasa sesuatu. Dalam akal budi juga manusia ditolong untuk terus bertahan. Akal budi. Dalam terang Tuhan, akal budi dipakai untuk bisa membuat manusia bertahan. Menanggulangi sesuatu. Membuat manusia juga bisa saja untuk menghindar dari sesuatu. Bisa saja membuat manusia mencegah sesuatu. Jadi betapa hebatnya otak sesungguhnya. Betapa hebatnya akal budi sesungguhnya. Bukan saja tadi menolong manusia untuk membangun logika dan bernalar. Bukan saja untuk menolong manusia mengarahkan sampai pada persoalan rasa. Tetapi dari akal budi membuat orang itu bisa bertahan. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemi COVID, ketika ekonomi makin menurun, orang berpikir keras. Bagaimana mempertahankan hidup. Bagaimana menggunakan berkat-berkat ini yang sudah sangat terbatas dan tidak terbuka lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana orang mensiasati sekolah, baik sekolah dari rumah atau yang onsite. Itu kan terjadi. Di bagian mana? Di sini. Akal budi dipakai untuk membuat manusia bertahan. Untuk menanggulangi sejumlah persoalan. Untuk membuat manusia menghindar dari sesuatu. Kadang-kadang memang otak, akal budi menolong kita menghindar. Jangan. Saya tidak usah pergi ke sana. Ada hujan, misalnya ada hujan batu. Hanya orang tidak pakai otak yang mau keluar taruh di kepala dia itu batu. Jadi otak menolong untuk itu. Akal budi menolong untuk itu. Mencegah. Bahkan menjaga betul-betul supaya manusia jangan sampai dibinasakan. Tuhan taruh perangkat yang luar biasa itu. Saudara, sebenarnya kan pikiran, akal budi itu kan tidak salah. Tidak salah. Yang menarik saudara adalah bahwa pemikiran yang baik itu yang dapat menghasilkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Pemikiran itu kalau baik, kalau saudara punya pemikiran baik, itu dapat membawa orang untuk memuliakan Tuhan. Tetapi pemikiran-pemikiran yang baik itu harus juga dibarengi dengan tindakan yang baik. Ada orang bisa berpikir baik, di sini sudah baik, tapi kan tidak membawa dia pada sampai soal hati yang tulus, maka dia bisa saja bertindak salah. Maksud benar itu, tindakannya saja yang salah. Kita temukan itu di banyak tempat. Kita temukan itu di banyak orang, di banyak keadaan. Ketika kita banyak pakai akal dan tidak berpikir yang baik. Pemikiran-pemikiran yang baik itu menghasilkan hal-hal yang memuliakan Allah.
Itu berarti kebalikan dari itu pemikiran-pemikiran yang tidak baik itu, saudara-saudara, membuat kita tidak memuliakan Allah. Tapi justru mungkin kita mencemoohkan kepada Allah. Saudara-saudara, pemikiran manusia dapat membuat manusia itu kritis terhadap banyak hal. Kadang-kadang akal budi ini membuat kita baik, kadang-kadang membuat kita tidak baik. Kenapa? Akal budi, kepintaran, itu baik. Yang bisa racik rancang bom itu kan orang-orang yang pintar. Dari segi intelektualitasnya baik, ya kan? Tapi di soal itu adalah kadang-kadang kita tidak memakainya dengan baik. Kadang-kadang saudara-saudara kita mengasihi seorang pemimpin misalnya. Kita suka satu orang pemimpin, mungkin pemimpin agama atau pemimpin apa. Itu kadang-kadang mematikan kita punya akal budi itu untuk tidak bisa berpikir kritis terhadap itu. Kadang-kadang kita pikir, oh sudah yang bicara itu pendeta Yandi, jadi benar sudah. Oh, kita tidak kritis terhadap itu. Mesti tetap dikritis. Mesti tetap kita tahu bahwa ada potensi di mana apa yang menjadi buah dari pemikiran-pemikiran bisa saja salah. Bisa saja tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa saja hal itu terjadi. Untuk itu diperlukan hanya akal budi. Bahkan bukan saja akal budi kita semata, tapi orang lain punya akal budi dimaksudkan untuk itu supaya ketika kita gabung-gabung hidup ini sebagai sebuah bagian dari persekutuan, oh kita menemukan apa yang bisa kita buat. Ah, itu penting saudara-saudara. Saudara-saudara, manusia itu dibedakan dengan ciptaan lainnya karena soal akal budi. Akal budi memungkinkan manusia berpikir. Bukan saja berpikir biasa, berpikir kritis terhadap sesuatu. Terhadap manusia, terhadap perkembangan, terhadap sebuah keadaan. Nah, pakailah sebagaimana yang tadi disampaikan, mulai dari persoalan hati tadi, juga dengan akal budi, supaya betul-betul kita membawanya kepada yang memuliakan Tuhan Allah. Kita dimungkinkan untuk berpikir. Pertanyaannya hari ini atau sekarang ketika saudara mengikuti bagian pemberitaan firman Tuhan ini, apa yang saudara pikirkan? Mendengar khotbah apa yang saudara pikirkan? Karena sekarang itu menjadi tren, di mana-mana orang berjumpa dengan apa yang saudara pikirkan. Saudara buka media sosial di Facebook, coba saudara lihat di beranda saudara, tertulis apa yang saudara pikirkan. Nah itu. Karena akal budi itu mesti dipakai. Dipakai dengan baik. Berpikir kritis itu baik, tetapi menjatuhkan orang dengan pikiran-pikiran yang kita sebut dengan masukan, tetapi berusaha untuk menjatuhkan itu tidak baik. Karena itu, pikiran-pikiran kritis, pikiran-pikiran yang baik, oh itu sesungguhnya baik. Tinggal langkah-langkah yang dipakai sudah. Berpikir yang baik memungkinkan manusia dapat merencanakan pekerjaannya atau merencanakan sesuatu dengan baik. Orang kalau berpikir tidak baik, bisa saja dia tidak merencanakan dengan baik. Berpikir baik saja belum tentu rencananya baik. Apalagi kalau mulai dari berpikir tidak baik, terus berusaha membangun rencana. Saudara bisa bayangkan rencananya seperti apa. Bisa hancur itu. Saudara-saudara, karena itu memang sangat penting ketika Tuhan mempercayakan manusia punya akal budi yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Harus dipakai dengan baik. Pemikiran-pemikiran kita harus membawa kita kepada hidup. Pemikiran-pemikiran kita jangan dibawa kepada kematian, tetapi kepada hidup. Bangkitkanlah pemikiran-pemikiran yang membuat kita hidup. Datang kepada Kristus yang hidup. Pemikiran yang membuat kita akan terus hidup. Jangan melemahkan. Jangan menghancurkan. Tapi membuat ada dan terus berkembang. Pemikiran manusia itu mestinya menolong manusia untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan. Membedakan betul ini kehidupan dan ini kematian. Yang dimaksud bukan soal mati jasmani, bukan soal kematian jasmaninya. Lebih kepada kalau saya melakukan ini saya hidup. Melakukan ini saya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ini tidak. Itu ada di bagian sini. Akal budi yang dipakai. Karena itu berjuanglah terus-terus. Pakailah itu akal budi terus-terus. Jangan kasih tinggal. Kalau wifi saja saudara bisa pakai terus-menerus.
Akal budi juga mesti dipakai terus menerus. Jangan kasih tinggal kita punya otak itu berhenti berpikir. Memang Tuhan kasih kita akal budi untuk terus berpikir. Terus berpikir. Jangan berusaha kasih kosong untuk pikiran, nanti jadi masalah dalam kita punya hidup. Biarlah isi. Saudara pernah bayangkan kalau suatu saat pikiran kita kosong. Pikiran kita kosong itu membawa kita kepada tatapan yang kosong. Tatapan yang kosong itu agak sehat kalau disebut melamun saja. Tapi kalau sudah tatapan kosong lagi bersenyum sendiri, ada 3 kemungkinan. Saudara isi sendiri. Ya kira-kira begitu, saudara. Nah ini jadi sebuah catatan. Pakailah ini pikiran. Berjuanglah untuk terus berpikir. Untuk apa sesungguhnya? Supaya kita tetap ada, siaga, tetap hidup. Apakah akal budi bisa digunakan dalam mendalami iman kita kepada Tuhan? Bisa. Kenapa? Tuhan suruh kita kasih Tuhan dengan segenap hati. Tadi sudah disampaikan. Segenap hati itu adalah sesuatu yang memang tulus. Keluar dari hati. Dari hati itu menolong kita untuk melakukan sesuatu. Tadi dalam catatan awal saya sampaikan. Mengasihi Tuhan dari hati. Itu kemudian membawa kita pada penghormatan, penghargaan, kerinduan untuk berjumpa. Itu kalau tulus dari hati. Lantas ketiga dia bilang kasih dengan akal budi. Di sini kan kita diarahkan untuk berpikir logis, kritis, dan lain sebagainya. Contoh. Kadang-kadang kita kan tidak pakai akal budi ini dengan baik. Saya biasa bilang begini. Beni yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman itu tetapi tidak dimengertinya. Matius pasal 13 ayat 18. Beni yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman tapi tidak mengertinya. Akal budi tidak dipakai di sini. Lalu datanglah si iblis merampas yang ditaburkan dalam hati orang. Ada kecenderungan saudara-saudara, jemaat-jemaat yang sekaligus juga adalah masyarakat, membiasakan hal-hal yang salah. Mereka berusaha untuk membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Ada banyak hal tuh yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kalau ada yang foto, tidak boleh 3 orang. Kenapa? Nanti yang di tengah mati. Wah, bayangkan ini akal budi pakai untuk apa? Kalau foto 3 orang yang di tengah mati, mau bunuh orang jadi gampang itu. Tinggal kita lihat 3 orang, foto yang di tengah mati. Apa begitu? Makanya akal budi mesti dipakai. Untuk mendalami iman. Kenapa Tuhan bilang? Kasih Tuhan Allah juga pakai otak. Pakai akal budi. Jangan sampai soal Tuhan Allah sudah. Cinta antara 2 orang manusia, suami, istri, atau orang-orang yang pacaran. Saya kan mesti pakai otak. Tidak sekedar pakai rasa. Mesti pakai otak juga. Bayangkan kalau anak-anak muda yang bercinta itu tiap hari mereka mau bertemu saja. Tidak kerja lagi, bertemu. Lama-lama orang bilang makan itu cinta. Karena mesti pakai otak juga. Untuk bekerja, untuk segala macam. Mengisi itu relasi, itu hubungan. Kenapa saudara-saudara? Karena itu, kenapa hal itu penting ya? Karena memang tadi Tuhan sudah sampaikan, kalau kasih Tuhan itu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Supaya jalan semua. Karena akal budi itu menolong kita membangun nalar, logika, tetapi juga mengarahkan kita untuk merasakan sesuatu dan kemudian melakukan dengan tulus atau tidak tulus. Iya kan? Kita saudara berpikir sesuatu tentang kebaikan. Saudara ingin berbagi. Ada orang datang. Kan saudara pasti berpikir, oh ya, sudah. Besok itu orang datang ulang. Kan saudara berpikiran mulai kacau. Aduh kasih lagi kok tidak. Lama-lama kita memikirkan sesuatu lagi untuk bagaimana datang. Lama-lama kita akan bilang, sudah kasih bilang papa tidak ada. Kasih bilang mama tidak ada. Kadang-kadang kami yang suami-suami ini, baju ketat-ketat. Setel, ngiri. Ada masalah. Dia perasaan. Suruh istri yang maju. Mama maju sudah. Bapak dukung. Nah ini jadi masalah. Nah itu yang menolong. Itu yang membuat kita sadar. Betapa pentingnya sekarang kita bangun ini. Hidup ini. Percaya dengan kasih. Kasih kepada Tuhan Allah itu dengan segenap hati, segenap jiwa. Tapi juga segenap akal budi. Dalam kaitan dengan itu, teruslah juga pakai ini akal budi. Bukan saja untuk terus berpikir. Tetapi mengambil informasi-informasi baru. Update lah. Jangan
data yang tahun 1970 tuh yang kita bicara terus sampai hari ini, padahal sudah berubah. Masa lalu tuh dengan segala macam, tapi masa sekarang ini juga sudah ada dengan segala macam. Ambillah informasi-informasi baru. Apalagi dunia informasi semakin terbuka. Amin. Betul Pak Sam. Tidak semua firman Tuhan bisa diselami dengan akal budi manusia. Iya, saya setuju. Ada hal yang kita belum bisa masuk. Terlalu besar itu. Tetapi akal budi menolong kita untuk mengasihi Tuhan itu dengan baik. Kalau hati, dari hati, segenap jiwa, dilengkapi dengan akal budi yang baik. Kadang-kadang saudara beriman kepada Tuhan tuh sesuatu yang di dalam sekali, yang kadang-kadang kalau kita mau berpikir saja tidak bisa. Saya kasih contoh Pak Salmon. Kadang-kadang kami pendeta ini mempersiapkan khotbah apa yang kami khotbahkan itu dalam perjalanan dia bisa belok, serong. Kita tidak tahu, kita tidak siapkan ini. Kok bisa kita ngomongnya ke sini? Nanti habis ada yang datang bilang, aduh Pak Pendeta, terima kasih. Pas sekali dengan saya, karena ini, kok saya tidak siap untuk itu? Kenapa ini bisa? Ya, saudara bayangkan kalau kita hanya murni pakai akal budi saja. Hal ini kita tidak pikirkan, kita pikir kita lagi salah mungkin. Ya, saya hati-hati bicara ini supaya kemudian jangan kita sesuka-suka saja buat pembelokan. Kira-kira begitu, saudara. Saya ingin mengatakan bahwa akal budi dari informasi yang baru itu menolong kita untuk menemukan lagi hal-hal baru, hal-hal lain lagi yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bagi manusia. Dan bisa menjadi berkat lagi bagi orang lain. Oh, dulu yang saya paham hanya ini. Sekarang ternyata ada lain. Saya kasih contoh. Ada satu waktu ketika Tuhan bilang begini. Lebih gampang seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Banyak orang masih memahami seolah-olah kalau begitu jangan kaya. Jangan kaya. Karena orang kaya susah masuk ini. Unta lebih gampang masuk lubang jarum daripada manusia. Dulu kan kita pahami begitu. Tetapi kalau kita mencari informasi, kita sadar, oh ternyata yang Tuhan maksud dengan lubang jarum bukan yang jarum jahit itu. Tetapi karena dalam konteks mereka, kota-kota ini kan ada pintu gerbang. Ketika jam malam itu datang, pintu gerbang besar itu ditutup. Hanya ada pintu kecil. Pintu kecil itulah yang disebut dengan nama lubang jarum. Unta yang membawa beban, membawa barang yang banyak. Tidak bisa, dia akan bisa masuk kalau dia ke situ turun ini beban-beban dia masuk. Tidak bisa dengan ini beban-beban apa yang ada itu. Yesus maksudkan ini. Tapi kadang-kadang kita kan pikir, aduh, kalau begitu jangan jadi orang kaya. Padahal kaya miskin itu kan tidak salah. Sikap kita itu yang salah. Ketika kita belum tahu informasi yang itu, kan kita masih berpikir kira-kira begitu. Tetapi waktu kita sudah dapat informasi ini, oh iya, oh ternyata begitu. Jadi dengan akal budi ini sekarang, orang makin dibawa untuk memahami sesuatu lebih lagi. Katakanlah, waktu bicara tentang hal-hal itu, misalnya Tuhan Yesus berkata tentang lubang jarum dan lain sebagainya, kan punya konteks sendiri di Palestina. Ketika ada konteks di sana, dengan akal budi dan upaya mencari informasi baru, orang mendapatkan hal-hal yang bisa membuat orang semakin kaya, punya wawasan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pakai akal budi. Beda kalau kita tidak pakai akal budi. Sejumlah orang bilang, oh kalau bikin khotbah tidak usah persiapan. Saya kalau sudah habis Roh Kudus tinggal buka. Lantas kita buat akal budi, kita pakai untuk apa kalau tidak untuk memuliakan Tuhan Allah? Ada banyak orang tidak mempersiapkan diri. Karena mempersiapkan diri bukan sekedar mempersiapkan kata-kata saja. Mempersiapkan diri sebagai saluran berkat bagi orang lain. Jangan lobang-lobang lah itu saluran. Jangan kotor lah itu saluran. Supaya berkat-berkat yang Tuhan mau kirimkan pada
terjemah dalam rupa pemberitaan firman, betul-betul sampai di sana. Saudara bisa bilang, ini kan butuh kesadaran lebih. Karena itu manusia dari hal-hal tadi terus berpikir dalam kehidupan. Untuk hidup begitu. Berpikir untuk mengambil informasi-informasi. Ada informasi dan penemuan. Membuat manusia sekarang sadar. Untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi, maka kita terus berpikir, menganalisa, bereksperimen. Mesti begitu. Dengan cara-cara yang benar. Karena kita dituntun oleh cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar membuat kita, memungkinkan kita untuk memuliakan Tuhan. Bahkan pertobatan itu saja dimulai dari pertobatan cara berpikir. Cara berpikir membentuk tindakan, perilaku. Perilaku membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Dimulai dari mana? Cara berpikir. Maka mesti pakai untuk itu. Saudara-saudara, dengan demikian untuk memuliakan Tuhan Allah, untuk mengasihi Tuhan Allah dengan akal budi, maka manusia butuh untuk meningkatkan pengetahuannya, mencari kehendak Allah itu seperti apa dari pengetahuan. Mencari. Tapi letakkanlah dia pada tempat yang benar. Terus belajar. Dari apa yang kita imani dalam hati yang tulus ini. Dengan ketulusan dan kemauan untuk terus belajar. Maka ini menjadi sesuatu yang indah karena diasah terus menerus. Bukan tidak mungkin kita akan terus menghasilkan. Ada yang dihasilkan. Sebagai inovasi. Hasil dari apa yang dipikirkan. Apa yang diimani. Menghasilkan sesuatu. Apa yang dihasilkan itu bisa memberkati orang lain. Betapa dalamnya bagian ini untuk menjelaskan kepada kita. Kalau mengasihi Tuhan, kasihilah dengan segenap hati. Segenap jiwa. Segenap akal budi. Supaya apa? Ya Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang tidak pakai akal pikirannya untuk hal-hal yang sehat. Yang berpusat pada dirinya. Untuk menghasilkan hal-hal baru lagi. Makanya hanya begitu. Tidak ada perkembangan. Saudara coba bayangkan sesuatu dalam perjalanan hidup saudara. Mungkinkah ada hal di mana saudara baru sadar sekarang bahwa ternyata saya salah. Kenapa saudara bilang saudara salah? Karena ada yang saudara pikirkan, ada yang saudara lihat lagi. Saudara secara kritis pakai ini akal budi. Jangankan soal apa, soal penilaian terhadap orang lain. Mungkin dulu kita bilang ini orang baik sekali. Ternyata ada satu orang sudah tidak. Dia tidak sebaik yang saya kira. Ada orang lain lebih baik lagi. Kira-kira dia bilang begitu. Atau mungkin kita pikir dia terlalu tidak baik. Padahal tidak. Mungkin dia sudah tua, dia mau bertobat ini. Dari sesuatu yang kita pikir. Sehingga dia harus tetap hidup dan siaga. Karena kita mau mengasihi Tuhan. Pikiran-pikiran kita. Dan ini tidak boleh dipisahkan dari apa yang kita imani. Betul-betul dijaga. Apalagi tentang Tuhan. Kasih itu betul-betul mesti diletakkan dengan baik. Saudara lihat sekarang. Dahsyat sekali pemikiran itu. Baik sekali itu akal budi. Sehingga tidak boleh pakai secara sembarangan. Akal budi bisa membuat saudara menghasilkan banyak uang. Banyak. Tapi akal budi juga bisa membuat saudara menghancurkan orang lain. Akal budi bisa membuat kita berekspresi iman kita dalam percaya dan di dalam kehidupan sosial. Tetapi salah untuk itu. Maka kita bisa menghancurkan. Karena itu saudara, mari kita pakai akal budi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan menginginkan. Kasih lihat dengan segenap hati. Tulus betul keluar dari sini. Sebab kalau tidak tulus tidak bisa. Kerinduan untuk berjumpa itu penghormatan dan penghargaan yang sungguh. Lantas diberingi dengan pikiran-pikiran yang luar biasa. Yang dilatih terus menerus. Menggali informasi dan mencari informasi baru. Membuat kita menjadi lebih lagi
dari sekedar yang biasa-biasa kita. Terima kasih saudara untuk kebersamaan malam hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap akal budimu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak kesempatan malam hari ini ketika kami belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya bagian-bagian firman ini kami hayati dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya ketika hati yang kami pakai penuh ketulusan. Dan akal budi yang kami pakai membangun nalar begitu rupa. Logika yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi membuat kami merasakan sesuatu dari arti kehadiran Tuhan bagi kami. Terpujilah namamu, diberkatilah kami semua. Diberkatilah usaha dan kerja kami, diberkatilah keluarga kami. Diberkatilah pergumulan-pergumulan kami, diberkatilah mereka yang sakit dan putus asa, diberkatilah mereka yang berduka cita, diberkatilah mereka yang bergumul dengan masa depan, pasangan hidup, pendidikan, usaha, dan kerja. Tuhan berkati semua yang sudah kami dapatkan dan kami kerjakan hari ini. Tuhan berkati kami semua supaya kami tetap sehat kuat di dalam Tuhan. Istirahat kami malam hari ini kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Bangunkan kami Tuhan besok dalam nama sejahtera. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itu